Selamat siang semuanya. Salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkatnya kita semua masih diberikan nafas kehidupan sampai dengan sekarang. Perkenalkan, nama saya Luis Meno. Saya di sini sebagai petugas staf kabupaten. Di sini juga saya akan menjelaskan mengenai data laporan surveillance penyakit diare yang saya ambil dari Puskesmas Batakte. Seperti yang kita ketahui, diare sampai saat ini menjadi penyakit yang menjadi masalah kesehatan dunia, terutama di negara berkembang. Besarnya masalah tersebut terlihat dari tingginya angka kesakitan dan juga angka kematian akibat diare. Dari tahun ke tahun, diare tetap menjadi masalah yang menyebabkan angka mortalitas dan juga malnutrisi pada anak menjadi buruk. Penyakit diare adalah penyakit yang ditandai dengan perubahan bentuk dan konsistensi tinja yang melembek sampai mencair dan bertambahnya frekuensi buang air buang air besar lebih dari biasanya. Di Indonesia, diare masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang utama, di mana insiden diare pada tahun 2000 yaitu sebesar 300 per 1000 penduduk secara proporsional 55%, dan dari kejadian diare terjadi pada golongan balita dengan episode diare balita sebesar 1,0 sampai 1,5 kali per tahun. Penyakit diare sering menyerang bayi dan balita. Bila tidak diatasi lebih lanjut, akan menyebabkan dehidrasi yang menyebabkan kematian. Data terakhir dari Departemen Kesehatan menunjukkan bahwa diare menjadi penyakit pembunuh kedua bayi di bawah 5 tahun yang terjadi di Indonesia setelah radang paru atau pneumonia. Banyak faktor risiko yang diduga menyebabkan terjadinya penyakit diare. Penyakit yang terjadi pada bayi ini, salah satu faktor risikonya yang sudah diteliti adalah faktor lingkungan, di mana meliputi sarana air bersih, sanitasi, jamban, saluran pembuangan air limbah, kualitas bakteriologis air, dan juga kondisi rumah. Gejala diare bervariasi, namun gejala yang paling sering dialami oleh penderita yaitu perut terasa mulas, buang air besar cair atau tinja encer atau bahkan berdarah, sulit menahan buang air besar, dan juga merasa pusing, lemas, dan kulit terasa kering. Sebagian besar diare disebabkan oleh infeksi virus atau bakteri di usus besar yang berasal dari makanan atau minuman yang dikonsumsi. Namun diare yang berlangsung lama dapat terjadi akibat peradangan di saluran pencernaan. Untuk mencegah diare, dianjurkan untuk selalu menjaga kebersihan diri dan makanan, misalnya dengan mencuci buah dan sayur, tidak mengkonsumsi makanan atau minuman yang belum dimasak sampai matang, dan rajin mencuci tangan. Yang berikutnya kita masuk ke bagian pengumpulan data dari Puskesmas Batakte. Proses pengumpulan data surveillance diare di Puskesmas Batakte ini bersifat pasif, yaitu berasal dari data kunjungan penderita yang dilaporkan secara rutin di Puskesmas. Pengumpulan data secara aktif seperti berdasarkan studi kasus atau survei dan investigasi penderita diare atau kolera pada saat KLB belum pernah dilakukan karena belum pernah terjadi KLB diare. Pengumpulan diare Puskesmas dilakukan untuk memenuhi kebutuhan laporan ke Dinas Kesehatan. Pengumpulan data diare tidak hanya dilakukan oleh petugas diare, tetapi juga dilakukan oleh petugas SP2TP atau Sistem Pencatatan dan Pelaporan Terpadu Puskesmas, petugas STP atau Surveillance Terpadu Penyakit, dan petugas P2K Puskesmas atau Pelaporan dan Penilaian Kerja Puskesmas. Yang berikutnya kita akan melihat tabel jumlah kasus diare Puskesmas Batakte dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2014.
Dari tabel tadi, angka kasus diare paling tinggi terjadi di bulan Juni tahun 2009 dan yang paling rendah terjadi pada bulan Maret tahun 2012. Sedangkan dari jumlah total per tahun, angka kasus diare tertinggi adalah 603 pada tahun 2009 dan yang terendah 219 di tahun 2012. Dari sini dapat disimpulkan bahwa jumlah penyakit diare tiap tahun cenderung menurun dan perbandingannya jauh lebih kecil dari angka maksimal. Yang berikutnya kita masuk ke grafik perbandingan jumlah kasus pada 2013 dengan kasus maksimum dan kasus minimum. Dari grafik ini dapat ditunjukkan bahwa para kasus diare di tahun 2013 tidak terlalu tinggi dari batas minimum dan tidak didapat jumlah penyakit yang melewati batas maksimum, sehingga dapat dikatakan bahwa jumlah kasus diare di Puskesmas Batakte tidak melewati batas maksimum. Yang berikutnya analisis data. Data diare yang ada belum seluruhnya diolah dan juga dianalisis untuk menghasilkan informasi. Analisis data baru berdasarkan tempat, waktu, dan orang, belum menghasilkan indikator cakupan pelayanan penderitaan diare dan kualitas pelayanan diare. Dengan keterbatasan tersebut, petugas diare dibantu oleh satu orang petugas informasi dan teknologi atau IT untuk menganalisis data tersebut di komputer. Namun data yang dianalisis sangat terbatas, hanya untuk memuat grafik jumlah penderita diare menurut kelurahan atau tempat, menurut waktu, dan menurut umur dan jenis kelamin. Analisis tersebut dilakukan setiap bulan, tribulanan, dan tahunan oleh petugas IT Puskesmas. Yang berikutnya interpretasi data. Interpretasi data hasil analisis dilakukan dengan cara melihat kecenderungan atau tren penemuan kasus diare berdasarkan waktu dan tempat yang belum dilakukan analisis dan interpretasi data kesakitan diare yang dikaitkan dengan berbagai data lain seperti data kesehatan lingkungan dan perilaku masyarakat, karena semua data tersebut tidak tersedia di program diare, namun data tersebut tersedia pada program terkait, yaitu pada program kesehatan lingkungan dan juga program promosi kesehatan. Analisis dapat dilakukan dengan cara menganalisis hanya satu variabel saja atau univariat, atau menghubungkan dua variabel atau bivariat. Yang berikutnya pelaporan. Laporan yang sudah dibuat oleh semua petugas dikumpulkan ke petugas sistem informasi Puskesmas. Kemudian petugas tersebut yang akan mengumpulkan ke Dinas Kesehatan Kota Kupang. Laporan mingguan dikirim setiap minggu, sedangkan laporan bulanan dikirim maksimal tanggal 10 bulan berikutnya. Khusus laporan P2K Puskesmas dikumpulkan setiap 3 bulan. Alur pelaporan sistem surveillance diare Puskesmas Batakte dapat dijelaskan seperti dengan gambar yang akan saya tunjukkan. Nah, dari gambar ini, alur pelaporannya dimulai dari Pustu dan Posyandu yang akan melakukan rujukan kepada Poli Umum dan MTBB Puskesmas. Kemudian, ketiganya akan melaporkan ke Puskesmas. Laporan tersebut berisi laporan P2, laporan RB3, laporan RB1, laporan STP, dan juga laporan P2K Puskesmas. Kemudian Puskesmas akan melaporkan ke Dinas Kesehatan Kota Kupang. Ke Dinas Kesehatan Kota Kupang tersebut laporannya berisi laporan W1, laporan bulanan, laporan triwulan, dan juga laporan tahunan. Setelah itu Dinas Kesehatan Kota Kupang akan melaporkan ke Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Yang berikutnya tentang informasi. Informasi yang dihasilkan oleh surveillance diare di Puskesmas Batakte masih sangat-sangat terbatas, yaitu distribusi kasus diare menurut kelurahan dan tren kasus diare tiap bulan. Dari data yang dimiliki oleh Puskesmas Batakte, masih banyak informasi yang dapat dihasilkan. Namun, data tersebut belum diolah dan juga dianalisis,
sehingga informasi yang dihasilkan sangat-sangat terbatas. Informasi yang dapat dihasilkan dari data Puskesmas Batakte menurut buku pengendalian diare atau sesuai dengan Departemen Kesehatan Republik Indonesia pada tahun 2019, namun belum diolah adalah angka penemuan penderita atau case detection rate atau CDR, cakupan pelayanan penderita, kualitas pelayanan atau angka penggunaan oralit, angka penggunaan RL, angka penggunaan antibiotik, proporsi cakupan pelayanan oleh puskesmas dan kader, proporsi penderita diare balita, proporsi penderita diare menurut derajat dehidrasi, dan juga rata-rata penggunaan oralit. Yang berikutnya kita masuk ke bagian diseminasi. Diseminasi informasi ini disampaikan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Kupang dalam bentuk laporan ke bidang pengendalian penyakit dan pertemuan lintas sektor tingkat kecamatan yang terdiri dari pihak kantor kecamatan dan kelurahan, Dinas Pasar, Dinas Pendidikan, Bidan Wilayah dan Pustu, yang dilakukan bersama dengan program lain di Puskesmas sebanyak 3 kali dalam setahun. Yang berikutnya, umpan balik. Yang pertama, pengelola program penanggulangan untuk menentukan tindakan yang harus dilakukan selanjutnya. Yang kedua, pemberi sumber data. Bentuk umpan balik ini dapat melalui buletin, newsletter, kunjungan atau surat untuk corrective action. Yang ketiga, atasan. Informasi ini disebut laporan dan dapat dimanfaatkan untuk perencanaan, melakukan tindakan, dan evaluasi program penanggulangan. Yang keempat, lintas program informasi ini dapat dimanfaatkan oleh program lain agar dalam melakukan perencanaan, tindakan, dan evaluasi programnya yang dilakukan selalu memperhatikan dan mengacu pada hasil surveillance. Yang kelima, lintas sektor. Informasi kepada lintas sektor terkait dengan upaya peningkatan kesehatan masyarakat akan meningkatkan wawasan sektor lain, sehingga diharapkan adanya dukungan politis dan dana dari institusi terkait. Oke, sekian dari data laporan surveillance yang saya ambil dari Puskesmas Batakte. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.